Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah dijauhkan dari virus COVID-19 yang sekarang lagi melanda negeri kita. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah dan kita bisa bertemu setiap harinya. Nah, anak-anak, karena kita dilarang untuk bertemu, untuk belajar di sekolah, jadi Bu Imas memutuskan untuk membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam lewat YouTube ini. Jadi anak-anak tidak perlu berkecil hati, ya, tidak perlu resah. Kalian bisa belajar bersama Bu Imas, ya, tapi lewat video. Jadi kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, maka boleh dipertanyakan di grup, ya. Dan untuk kelas 3 ini, mengawali pertemuan kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang mengetahui sikap percaya diri dan kemandirian sebagai wujud dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ini KD 3.14. Untuk mengawalinya, yuk kita nyanyi bersama syair kisah Rasul yang mungkin kalian sudah bisa mengikutinya karena ini sudah sering dinyanyikan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Rahatil atyari tasyuru fi layalil maulidi wa tarikun nuru yamadu mim'ani ahmadi rohatil atyari tashadu fi layalil maulidi wa tarikun nuru yamadu mim'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Nah, itu syair kisah Rasul. Tentunya kalian sudah pasti tahu syair itu. Nah, kita belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, keluarga Nabi Muhammad bukanlah orang yang kaya dan bergelimang harta. Nabi Muhammad sejak kecil sudah ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, seperti ayahnya. Ayah Nabi Muhammad wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Ketika itu, Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau berkembang menjadi anak yang ceria. Namun, ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya pun wafat meninggalkan Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad yatim piatu. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun beliau ini, Abdul Muthalib kakeknya ini juga wafat ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun.
Dan setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad itu banyak sekali pamannya. Namun yang mau mengasuh Nabi Muhammad hanya Abu Thalib. Padahal pamannya ini yang bernama Abu Thalib ini bukanlah orang yang bergelimang harta dibandingkan dengan paman-paman Nabi Muhammad yang lain. Tapi beliau walaupun tidak bergelimang harta, beliau tetap mau mengasuh Nabi Muhammad yang masih kecil. Walaupun demikian, walaupun Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad tidak manja. Beliau pun membantu pekerjaan pamannya, yaitu mengembala kambing. Karena pada saat itu pekerjaan yang ditekuni oleh pamannya yang bernama Abu Thalib adalah mengembala kambing. Nabi Muhammad membantu pamannya mengembala kambing setiap hari tanpa mengeluh sedikit pun. Dan hari-hari pun berlalu. Kemudian Nabi Muhammad yang kecil tumbuh menjadi lebih besar lagi. Dan ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, ketika itu pamannya mau melakukan perjalanan berdagang ke negeri Syam. Dan Nabi Muhammad meminta izin kepada pamannya untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Sebelumnya, pamannya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena pamannya khawatir Nabi Muhammad masih kecil seperti itu mau ikut berdagang ke negeri Syam yang perjalanannya tidak sebentar dari suku Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tidak pantang menyerah. Ia membuktikan pada pamannya bahwa ia mampu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu jujur. Dan tidak pernah berkata kasar. Apapun yang diucapkan selalu diucapkan dengan lemah lembut. Sehingga beliau ini karena kejujurannya diberi sebuah gelar, yaitu gelar Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Berkat kejujurannya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Kemudian saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau beruzlah di Gua Hira. Apa itu beruzlah di Gua Hira? Berdiam diri di Gua Hira. Dan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau itu mendapat wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka beliau memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan umat Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy. Apa wahyunya Allah, ajaran Allah yang harus disampaikan Nabi Muhammad, yaitu tentang ketauhidan.
kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika itu kaum Quraisy tidak semerta-merta menerima ajakan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah. Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka sembah adalah yang terbaik dan paling benar menurut mereka. Dan saat itu mereka menyembah patung atau berhala. Sedangkan Allah bagi mereka karena tidak terlihat, maka mereka pun tidak percaya. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang memeluk agama Islam saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy dihasut agar tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bahkan mereka menganiaya pengikut dari Nabi Muhammad. Dan bahkan orang-orang kafir Quraisy juga ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak gentar, tidak takut. Nabi Muhammad percaya diri, percaya akan kemampuan dirinya sendiri, bahwa Nabi Muhammad pasti bisa menegakkan ajaran Allah, yaitu tentang ketauhidan atau beriman, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad tetap sabar, menerima ejekan, cacian, makian, bahkan disakiti pun Nabi Muhammad tetap menerima dan mendoakan kebaikan kepada Allah supaya orang-orang kafir Quraisy tersebut juga mau beriman kepada Allah. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad menyuruh umat Islam untuk selalu percaya diri. Karena orang yang percaya diri tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri atau tidak ragu kepada kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian. Ya. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Nah, yuk kita simak baik-baik. Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sombong. Percaya diri itu beda dengan sombong. Ya, kalau percaya diri itu meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan, sedangkan sombong beranggapan bahwa dirinya lah yang paling mampu. Jadi beda. Nah, sebagai seorang siswa, maka kalian tentunya juga harus memiliki sikap percaya diri. Maksudnya bagaimana? Percaya diri di sini, sebagai seorang siswa adalah melakukan tugas-tugas sebagai siswa sesuai dengan kemampuannya dirinya sendiri. Tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang tua, tidak tergantung kepada saudara, tidak tergantung juga kepada teman-teman kelasnya. Contoh ya. Contohnya adalah kalau ada pertanyaan,
Kalau ada yang tidak dimengerti ketika guru menjelaskan pelajarannya, maka orang yang percaya diri atau siswa yang percaya diri tidak akan malu untuk bertanya apa yang tidak dia pahami. Kedua, siswa yang percaya diri mengerjakan PR-nya sendiri. Ya, tidak tergantung kepada orang-orang yang ada di rumah. Ketiga, ketika ujian di sekolah, siswa yang percaya diri tidak akan nyontek ke buku, apalagi nyontek miliknya teman. Karena dia percaya terhadap kemampuannya dirinya sendiri. Jangan takut dapat nilai jelek, jangan takut untuk mendapat nilai terjelek di kelasnya. Karena nilai yang kamu dapatkan itu bisa mengukur kemampuanmu. Seperti apa kemampuanmu? Nah, kalau misalkan memang masih di bawah standar, maka kamu harus lebih giat lagi belajarnya. Ya. Jangan pantang menyerah karena nilai yang jelek. Kemudian, manfaat percaya diri yang pertama, orang yang percaya diri memiliki jiwa yang tenang dan kuat. Ya, tidak mudah menyerah. Yang kedua, memiliki jiwa yang mandiri karena percaya kepada kemampuannya. Ya sudah, kemampuanku seperti ini, hasilku seperti ini. Nah, kalau memang kurang baik, maka harus belajar lebih giat lagi untuk memperbaiki tadi yang belum baik. Kemudian, memiliki kepribadian yang kuat, selalu berpikiran positif, kemudian selalu siap menghadapi masalah, tidak menyusahkan orang lain, dan juga dipercaya dan disenangi teman, guru, kedua orang tua, dan orang lain. Jadi, orang yang percaya diri itu memiliki banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, anak-anak, yuk percaya kepada kemampuan dirinya sendiri, percaya diri, jangan lagi bergantung kepada orang lain. Jikapun kalian kurang mengerti, boleh tanya kepada orang yang lebih dewasa atau lebih mengerti dari kalian. Nah, itu saja yang dapat Bu Imas sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup nanti. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kalian semua, terkhusus bagi Bu Imas. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.